everything, kembali lagi bersama Jojo di sini. So, apa kabarnya bagi kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelumnya gue juga mau ucapkan terima kasih banyak nih bagi kalian yang udah selalu like dari setiap video Jojo Story dan juga subscribe channel dari Jojo Story. Dan juga bagi kalian nih yang baru bergabung, welcome to Jojo Story guys. Semoga setiap video yang kami tayangkan nih bisa nambah wawasan, bisa menghibur kalian semuanya ya. Dan juga nih, jangan bosannya ketemu gue lagi di minggu ini ya guys. Mau ngapain? Pasti udah tahu dong di judul dan thumbnailnya, bener banget. Tapi sebelum kita lanjut nih ke videonya, gue mau disclaimer dulu nih, untuk setiap foto, video, atau apapun yang tayang di video kali ini, semuanya adalah milik masing-masing daripada narasumbernya ya guys. Yang kita rangkum, kita berikan informasinya bagi kalian semuanya. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja deh masuk ke dalam playlist judul list. Check it out. Oke guys, kita pernah nggak berpikir kalau kita itu adalah sebagai orang yang paling menderita di dunia ini, atau bahkan paling menyedihkan di dunia ini. Tapi di luar sana banyak banget orang yang bahkan jauh lebih menderita dibandingkan kita. Entah kita itu habis dari putus cinta atau hal-hal lainnya. Nah, siapa aja sih orang yang di luar sana yang jauh menderita kehidupannya dibandingkan kita? Nah, salah satu contohnya adalah para narapidana guys. Gak aneh dan juga mungkin biasa aja, hal yang biasa aja kalau para narapidana tersebut stay atau tinggalnya di penjara yang memang layak huni dan juga oke lah gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi bagaimana kalau para narapidana tersebut itu guys, stay-nya atau diamnya atau menghuni penjara yang paling kotor, paling mengerikan, dan bahkan paling mengenaskan yang ada di dunia ini. Bagaimana nasib mereka? Bahkan jauh lebih menderita daripada kita semuanya. So, kali ini, di video kali ini, gue akan membahas penjara-penjara yang paling mengerikan, paling creepy, paling mengenaskan, bahkan paling kotor yang pernah ada di dunia ini. Kita langsung aja deh, masuk ke dalam playlist yang pertama untuk di playlist To The List. Check it out. Yang pertama adalah penjara Alcatraz di Amerika Serikat. Sebagian orang memiliki anggapan bahwa penjara merupakan tempat yang paling kejam dan bahkan paling menyeramkan. Tetapi untuk penjara yang satu ini guys, diyakini mendekati hal tersebut, yaitu adalah penjara Alcatraz. Meski penjara tersebut itu telah ditutup dan kini menjadi tempat wisata, banyak orang yang menilai tempat ini adalah menjadi tempat yang angker. Mungkin saja karena imbas dari masa lalu dan dari berbagai kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi di sana. Penjara Alcatraz ini berada di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat, tempat menampung beberapa penjahat yang paling sulit ditangkap dan juga berbahaya di Amerika Serikat, guys. Bahkan penjara Alcatraz ini juga dijuluki sebagai drog karena ya lokasinya berada di Pulau Karang. Fasilitas keamanannya yang begitu dan super sangat ketat dan bahkan super eksklusif nih, guys. Karena itu tidak ada narapidana yang berhasil kabur di penjara tersebut. Penjara yang mulai beroperasi pada tahun 1934 sampai 1963. Namun sejatinya bahwa penjara Alcatraz ini sudah mulai digunakan sebelum jauh-jauh dari tahun tersebut guys. Penamaan Alcatraz tersebut diberikan oleh seorang penjelajah asal Spanyol yang bernama Manuel de Ayala pada tahun 1775. Dia merupakan orang pertama nih yang berlayar Pulau Karang yang terjal tersebut guys. Kemudian di sana dia melihat banyak burung pelikan berada di sana dan kemudian dia pun memberi nama tempat tersebut yaitu La Isla de los Alcatraz, yang artinya adalah Pulau Pelikan. Selama kurun tahun 1850-an nih guys, terjadi pembangunan benteng dan juga pemasangan sekitar 100 meriam di pulau tersebut untuk melindungi yang pastinya adalah Teluk San Francisco. Pada tahun 1850-an, pihak militer Amerika Serikat mempergunakan Alcatraz sebagai tahanan militer. Lokasinya yang dinilai cukup sangat strategis karena terpisahkan atau jauh dari daratan dan dikelilingi oleh perairan San Francisco Bay yang sangat dingin dan kuat banget guys. Sebagai penjara militer, para narapidana di Alcatraz tersebut masuk simpatisan dan juga warga melakukan pengkhianatan nih guys saat terjadinya perang saudara di Amerika Serikat. Selama seiring berjalannya waktu, untuk penghuni dari Alcatraz tersebut tuh semakin lama semakin meningkat, apalagi saat terjadinya selama perang Spanyol Amerika pada tahun 1898. Selama awal abad ke-20 nih guys, tenaga kerja narapidana micu pembangunan rumah tahanan yang baru di Alcatraz tersebut.
bersama dengan rumah sakit, kemudian juga ada rumah makan dan juga bangunan penjara lainnya di tempat tersebut guys. Menurut National Park Service, kompleks baru ini baru selesai dibangun tahun 1912 kan, bangunan beton bertulang terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 1933, penjara Alcatraz ini mengalami peralihan kewenangan nih guys. Angkatan Darat Amerika Serikat menyerahkan ke Departemen Hakiman Amerika Serikat. Hal tersebut diperlakukan agar penjara tersebut itu menampung sosok kriminal yang berbahaya dan bahkan paling sulit jika ditangani oleh lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat. Setelah peralihan tersebut nih ya guys, kemudian penjara Alcatraz tersebut itu kembali dibangun dan untuk meningkatkan fasilitas keamanan yang benar-benar maksimum banget di sana. Dan kemudian pada akhir 1 Juli tahun 1934 ini secara resmi penjara Alcatraz tersebut itu dibuka nih guys. Jaga pertama nih di penjara Alcatraz ini namanya adalah James A. Johnson. Ya, kemudian pemerintah setempat itu sekitar 1 penjaga untuk setiap 3 tahanan. Gitu guys. Selama penjara Alcatraz ini beroperasi, terdapat sejumlah narapidana nih yang terkenal yang menempati tempat tersebut guys. Sekarang gue kasih tahu aja nih ya, untuk salah satu gangster bernama Scarface Capone yang menjalani masa tahanan selama 4,5 tahun di sana guys. Kemudian juga nih selain itu ada narapidana yang berbahaya lainnya, yaitu adalah George Machine Gun Kelly yang menghabiskan masa tahanan di Alcatraz tersebut itu selama 17 tahun dan dituduh dengan kasus penculikan. Kemudian setelah itu juga ada gangster nih yang bernama Alvin Creepy Karpowicz guys. Whatever itu lah pokoknya ya. Dianggap sebagai musuh publik nomor 1 nih yang dinyatakan oleh FBI pada tahun 1930-an. Menghabiskan masa tahanan di sana itu sekitar 25 tahun guys. Alcatraz sebagai tempat narapidana berbahaya tentu juga nih pasti mereka upaya-upaya untuk melarikan diri. Pastinya namanya suatu narapidana dalam sebuah penjara ya pasti ingin melarikan diri ya guys. Nah, namun upaya yang paling terkenal dan mengerikan atau mengakibatkan jumlah korban yang sangat banyak itu pada tanggal 4 Mei tahun 1946. Itu terjadi nih 6 tahanan ya mengalahkan penjaga dan melakukan proses akses persenjataan. Bahkan mereka memperoleh akses persenjataan maksudnya ya guys. Dan meskipun niat mereka itu awalnya untuk mengakses kunci guna untuk meninggalkan penjara, nah kemudian para tahanan tersebut itu bunuh 2 petugas dan juga melukai sekitar 18 petugas lainnya guys. Dan akhirnya seorang marinir Amerika Serikat nih yang dipanggil dalam pertempuran tersebut itu berakhir dengan 3 tahanannya mati, 2 tahanan dihukum mati, kemudian juga 1 tahanan yang melanjutkan masa hukuman di Alcatraz tersebut guys. Nah, namun kisah menyeramkan di Alcatraz ini berakhir pada tahun 1963 ya, sebab pemerintahan itu resmi melakukan penutupan. Kenapa alasannya? Karena biaya operasionalnya itu yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi nih daripada penjara federal lainnya guys. Nah kemudian di sisi lain nih, bangunan pulau ini pun mulai runtuh karena terkena hempasan air asin dari ya Teluk San Francisco Bay itu tadi ya. Nah selama hampir 3 dekade beroperasi, Alcatraz itu menampung total 1.576 orang di dalamnya. Oke, itu adalah penjara yang pertama yang mengerikan, yang creepy yang pernah ada di dunia. Yang pertama adalah Alcatraz di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. So, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah dan kita langsung aja lanjut untuk penjara yang kedua. Next. Oke guys, selanjutnya penjara yang kedua adalah penjara Urga di Mongolia. Nah, penjara ini merupakan salah satu penjara yang bisa katakan penjara yang paling mengerikan yang pernah ada di dunia ini, dan bahkan bisa katakan berbeda dari penjara lainnya. Kenapa? Karena nih untuk model ruang tahanannya itu dia berupa box yang sempit guys. Nah, di mana para narapidana ini tidak ditahan di dalam suatu ruangan, melainkan mereka dimasukkan ke dalam box yang sempit yang hanya seukuran tubuh mereka saja. Dan terdapat 1 ventilasi untuk udara dan juga untuk makan.
Kemudian box ini pun jarang banget dibersihkan oleh para sipir penjara, sehingga banyak banget tahanan nih guys yang tidak sanggup bertahan di lama-lama di sana dan bahkan mengakibatkan kematian. Oke, kita lanjut ke penjara yang ketiga. Nah, penjara yang selanjutnya adalah penjara yang ketiga adalah penjara Nusa Kambangan. Ini berada di negara kita ya guys, di Indonesia. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan penjara Nusa Kambangan yang berada di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia ini guys? Pasti di antara kalian juga ada yang pernah tahu, bahkan udah mengenal penjara yang satu ini ya kan? Nah, penjara ini juga ya dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan, terutama di Indonesia. Nah, kenapa? Karena penghuninya guys di penjara ini ya banyak banget macam-macam dari varian range kejahatan mereka masing-masing. Mulai dari pembunuhan hingga teroris kelas berat ada di situ guys. Nah, penjara ini pun dibangun nih di tengah hutan yang lokasinya itu dilepas pantai yang jauh dari pemukiman warga. Sehingga sangat mustahil nih para narapidana itu untuk kabur dan melarikan diri dari penjara tersebut. Iyalah ya, kalau melarikan diri ya mungkin mereka bisa berpikir 2, 3, bahkan ratusan kali untuk melarikan atau kabur dari penjara tersebut ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Kita langsung aja next ke penjara yang selanjutnya. Oke guys, selanjutnya adalah penjara yang keempat, yaitu adalah penjara Bangkwang di Thailand. Tidak jauh dari Indonesia, negara tetangga kita yaitu adalah Thailand juga memiliki penjara yang tidak kalah horornya dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Terletak di Bangkok, Bangkwang Prison ini atau bisa katakan penjara Bangkwang ini dikenal sebagai Bangkok Hilton ya guys, yang merupakan rumah untuk tahanan yang kelas kakap yang dianggap berbahaya untuk negara. Di sini nih guys, para tahanannya itu hanya mendapatkan jatah makan itu cuma sehari sekali. Nah, di mana yang isinya itu cuma nasi dan juga sup seadanya sebagai pengganti makan siang, kemudian makan malam dan juga camilan lainnya guys. Selain itu juga nih para tahanan di sini juga mendapatkan penyiksaan secara rutin, baik itu untuk fisik, penyiksaan mental juga yang mereka dapatkan dari para petugas yang ada di sana guys. Para narapidana yang mati, penyiksaan yang telah diterima itu bahkan jauh lebih parah banget guys. Dan nah mereka itu dijebloskan juga ke sel yang kecil dengan kaki dibelenggu oleh besi. Berarti kalau misalkan kaki dibelenggu oleh besi itu ya jangankan lari ya guys, mungkin mereka itu jalan kaki juga harus menggunakan power yang benar-benar kuat banget. Oke, itu adalah penjara yang keempat, yaitu penjara Bangkwang di Thailand. Kita langsung aja lanjut ke penjara selanjutnya. Oke guys, kita selanjutnya adalah ke penjara yang kelima, yaitu adalah penjara Tadmor di Suriah. 11-12 lah ya guys, sama penjara yang tadi nih Bangkwang di Thailand. Nah, penjara Suriah ini yang namanya penjara Tadmor ini juga dikenal sebagai reputasi penjara yang sangat-sangat buruk. Di sini para penjaga itu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun kepada para narapidananya, termasuk nih melakukan, mohon maaf ya, pelecehan, kemudian juga melakukan penyiksaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Bang banget ya guys. Kasus terparah pada tahun 1980 nih, di mana pasukan itu membunuh sekitar 1000 tahanan hanya dalam kurun waktu 1 hari saja. Penjara ini juga nih guys sempat ditutup pada tahun 2001, kemudian dibuka kembali pada tahun 2011 lalu nih guys, dan meneruskan tradisi kejamnya yang sudah ada turun-temurun nih di penjara tersebut. Gimana menurut kalian? Kejam banget ya. Jadi di sana para sipir penjaranya itu mereka bisa melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan ya. Kalau mungkin serem juga ya kalau misalkan di rumahnya dia ada suatu masalah nih dengan keluarga segala macam, kemudian melampiaskannya kepada para narapidana di sana. Kesian juga berarti ya guys. Pokoknya ya. Oke, kita lanjut aja ke penjara selanjutnya ya. Selanjutnya adalah penjara yang ke-6 nih guys, yang ada di Venezuela, yang namanya adalah penjara La Sabaneta. Selain mendapatkan predikat nih ya sebagai salah satu penjara yang paling berbahaya, nah La Sabaneta ini di Venezuela itu juga layak mendapatkan julukan nih sebagai salah satu penjara
yang paling padat. Bayangkan ya, penjara yang harusnya dihuni itu sekitar 15.000 orang ini guys, terpaksa menjadi rumah tahanan dihuni menjadi 25.000 orang. Bayangkan berapa? Tambah dari 15.000 ke 25.000 orang guys. Nah, di La Sabaneta ini juga nih guys, perkalian antar sesama tahanan itu juga nih, dan juga kekerasan serta kasus pemerkosaan adalah makanan sehari di sana. Gak kalah dari para tahanan juga nih, para penjaga di sana juga guys, sama-sama liciknya. Mereka juga memperlakukan nih para tahanan itu bukan karena besar kecilnya kejahatan yang mereka lakukan, tapi nih dari sebesar apa sih kaya para tahanan tersebut guys. Tahanan nih yang mampu memberikan uang akan diperlakukan dengan istimewa di sana, bahkan mendapatkan fasilitas untuk tempat tidurnya. Tahanan nih yang miskin, yang tidak punya uang, mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat buruk. Dibiarkan tidur di lantai yang kotor dengan tikus berkeliaran di mana-mana. Oke, kita selanjutnya ke penjara yang ketujuh. Ada penjara apa? Lanjut next. Selanjutnya untuk penjara yang terakhir adalah penjara Gitarama di Rwanda. Jika ada tempat nih ya guys yang cocok mendapatkan julukan sebagai neraka dunia, nah penjara yang satu ini bisa dikatakan penjara tersebut guys. Penjara ini juga merupakan penjara yang bisa dikatakan penjara yang padat. Penjara yang awalnya nih guys dibangun hanya untuk menampung 400 orang saja, tapi tambah untuk jumlah tahanannya itu menjadi 7.000 tahanan di sana guys. Dimana sebagian besarnya nih guys dari mereka adalah tersangka genosida pada tahun 1994. Nah, oke, gua kasih tahu dulu nih apa sih genosida itu. Oke guys, sebagai notes atau FYI aja ya, genosida itu adalah suatu pembantaian besar-besaran secara sistematis yang terdapat dari suatu suku bangsa ataupun kelompok suku bangsa yang dimaksudkan untuk memusnahkan atau membuat punah lah istilahnya seperti itu guys di bangsa tersebut ya. Itu adalah untuk genosida, kasusnya yang tadi ya pada tahun 1994 tadi ya. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ya guys. Saking penuhnya nih guys penjara ini, para tahanan juga bahkan tidak bisa melakukan apapun nih selain berdiri sepanjang waktu. Dan bahkan hasil nih guys, kebanyakan tahanan di Gitarama ini meninggal karena mereka mendapatkan penyiksaan, tapi nih karena kaki mereka itu yang sakit dan membusuk guys, dan kehabisan banyak banget darah setelah upaya untuk mengamputasi kaki mereka sendiri. My God, dan berakhir dengan kegagalan. My God guys. Oke guys, itu adalah penjara yang paling mengerikan, paling kejam, paling tercreepy yang pernah ada di dunia ini. So, bagaimana menurut kalian? Dan mungkin kita bisa ambil hikmah atau pembelajaran dari video kali ini, yaitu kita harus bisa mengendalikan diri kita nih guys, bisa mengontrol diri kita sendiri juga. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita untuk kita bisa belajar lebih baik, bahkan lebih baik dari hari ke harinya, dan kita juga berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak merugikan orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri, untuk masa sekarang bahkan masa yang akan depan. Karena kalau kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa menahan emosi, kita akan mendapatkan akibat yang sangat-sangat fatal, bahkan buruk nih guys di kemudian hari. Makanya kita harus menjaga diri, sikap kita, tutur kata, perbuatan, dan tindakan kita bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Jangan menebarkan hal-hal negatif terus-terusan. Kita coba belajar untuk menebarkan hal-hal yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Oke guys, gimana? Semoga video kali ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita soal penjara-penjara yang pernah ada di dunia ini ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video konten gue kali ini, jangan lupa ya guys untuk di like-nya, untuk di share, dan juga di subscribe. Klik tombol notifikasinya untuk tahu video konten gue selanjutnya. Seperti biasa, sebelum gue pamit juga guys, tetap ya stay safe, patuhin protokol kesehatan, dan juga yang pasti jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video konten gue selanjutnya. See you, bye-bye.